Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah memasuki semester genap untuk kelas 12 semester 6. Nah, baik, kita awali semester genap ini dengan materi novel. Nah, novel adalah salah satu karya sastra baru. Ya, karena ini adalah sebuah karya sastra, berarti materi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Karena karya sastra sudah kalian pelajari mulai dari SMP. Nah, kalau di SMP kamu belajar cerpen, juga di kelas 10 kamu juga belajar cerpen, kemudian di kelas 11 kamu belajar drama. Sekarang kita di kelas 12 belajar mengenai novel. Nah, novel adalah karangan prosa dengan permasalahan yang dapat mengubah nasib tokoh, dilengkapi berbagai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini yang membedakan karya sastra novel dengan cerpen dan drama adalah karya prosa ini menceritakan cerita sampai terjadi perubahan nasib tokoh. Nah, yang sama di sini dengan karya sastra yang lain pasti ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik dan ekstrinsik itu sudah kita pelajari mulai SMP, bahkan di kelas 10, 11 pun kita juga mempelajarinya. Baik, kita akan ulas lagi untuk intrinsik dan ekstrinsik di materi ini. Selanjutnya, ciri-ciri novel. Yang pertama, novel ini dalam fisiklinya berupa buku. Terdiri minimal 100 halaman atau lebih dari 35.000 kata. Nah, ini ya yang membedakan dengan karya yang lain. Yang kedua, berhubungan dengan yang pertama karena dia berupa buku, halamannya banyak, maka durasi membacanya pun juga lama, minimal bisa 2 jam. Nah, yang ketiga, alur kompleks. Maksudnya, jalan ceritanya itu dia bisa tidak hanya menceritakan jalan cerita satu tokoh saja, dan mungkin juga jalan ceritanya yang diceritakan hanya satu tokoh, tapi dalam alurnya nanti dia bisa bercabang-cabang ke tokoh yang lain atau cerita yang lain. Kemudian konfliknya juga kompleks. Sama halnya dengan alur tadi, kemungkinan permasalahan yang dibicarakan itu tidak hanya permasalahan di satu tokoh, atau juga bisa hanya satu tokoh, konfliknya hanya pada satu tokoh, cuma di konflik tokoh tersebut ternyata muncul konflik-konflik di tokoh yang lain. Nah, itu maka dari itu disebut kompleks. Yang ketiga, narasi deskripsi.
cerita yang menggambarkan suasana. Nah, mungkin ini ya untuk ciri yang terakhir mungkin sama dengan cerpen dan drama. Cuma maksudnya di sini beda. Jadi kita bisa membayangkan, menggambarkan suasana dan kejadian peristiwa yang ada dalam cerita tersebut lebih mendalam. Ya memang karena disebabkan novel tersebut itu kan durasi membacanya lama dan ceritanya juga panjang. Jadi pendalaman dalam narasi deskripsinya pun juga semakin dalam. Selanjutnya jenis-jenis novel. Ada dua. Yang pertama fiksi. Fiksi ini artinya ceritanya tidak nyata. Penggambaran tokoh, penceritaan alur dan latar itu hanya rekaan penulis. Contoh novel fiksi adalah Supernova karya Dewi Lestari, dan ini ada novel yang dari luar negeri, novel terjemahan yaitu Harry Potter. Itu adalah jelas-jelas ceritanya tidak nyata. Yang kedua ada novel non-fiksi. Nah, non-fiksi ini menceritakan hal yang nyata, pernah terjadi atau dari pengalaman seseorang. Contoh novelnya adalah novel Laskar Pelangi. Nah, di situ menceritakan tentang kejadian atau peristiwa seorang guru di daerah terpencil. Lah itu benar-benar nyata. Dan yang kedua jelas ya ini ya, cerita tentang Bapak B.J. Habibie dengan sang istri yang berjudul Ainun Habibie. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur novel. Dalam penulisan novel itu ada tahapan-tahapannya, susunannya agar ceritanya dapat dinikmati oleh pembaca dengan baik. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak adalah ringkasan isi cerita. Jadi, awalan kita membaca novel, kita akan melihat sepenggal isi cerita-cerita berikutnya. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah penjelasan latar, mungkin juga tokoh dan suasana. Di situ ada awalan kita bisa mengenal, oh ini loh tokonya, tempatnya di sini, suasananya seperti ini. Yang ketiga, komplikasi. Nah, di sini muncul suatu kejadian sebab yang menimbulkan akibat. Dari komplikasi ini akan muncul evaluasi, yaitu muncul konflik atau permasalahan. Kemudian resolusi, ada solusi penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Dan yang terakhir koda atau penutup cerita. Nah, itu adalah struktur novel. Nah, sekarang kita masuk ke unsur yang membangun novel. Namun di sini kita hanya mengkaji unsur intrinsiknya saja. Karena dalam sebuah novel, unsur pembangun yang lebih dominan itu adalah unsur intrinsiknya. Nah, di sini ada tokoh, konflik atau permasalahan, latar, alur, amanat,
dan sudut pandang. Ini adalah unsur-unsur pembangun novel, lebih ke unsur intrinsik, dan unsur intrinsiknya ini yang lebih dominan dalam novel ada 6 unsur tersebut. Nah, kita kaji satu-satu. Yang pertama tokoh ya. Sekarang tokoh tapi di sini berdasarkan peranan. Nah, berdasarkan peranan tokoh dalam cerita yang pertama. Dalam cerita itu penokohan ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang sering menjadi pembicaraan. Dan tokoh utama ini tidak ada perubahan tokoh. Maksudnya tidak ada perubahan watak. Jadi wataknya mulai awal sampai nanti dengan akhir itu dia tetap sama. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama tetapi tidak sering muncul. Kalaupun muncul pasti disertai dengan tokoh utama. Selanjutnya tokoh sentral. Nah, sama halnya dengan tokoh utama, tokoh ini juga sering dibicarakan, namun tokoh ini berbeda watak dengan tokoh utama. Nah, itu ya. Selanjutnya, berdasarkan peranan tokoh dalam jalan cerita, ada tokoh berkembang. Nah, maksudnya di sini tokoh ini wataknya berubah seiring dengan berjalannya alur. Nah, jadi berubah terus. Maka dari itu disebut berkembang. Selanjutnya tokoh statis. Dari kata statis itu kan berarti tetap. Nah, jadi mulai dari awal sampai dengan akhir tokoh ini tidak ada perubahan watak, tetap. Kemudian selanjutnya ada tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ini adalah tokoh yang memerankan 2 peran. Nah, bisa jadi tokoh ini mungkin dia akan menunjukkan jati dirinya. Tokoh ini menggunakan identitas dan watak yang berbeda dengan di suatu latar suasana atau keadaan yang lain dalam cerita tersebut. Kemudian keadaan yang lain dia juga memerankan tokoh dengan watak dan identitas yang berbeda, atau bisa juga dia memerankan tokoh kembar. Nah, seperti itu. Satu orang tapi memerankan 2 tokoh yang memiliki watak yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan peranan tokoh menurut sifatnya. Ada antagonis, yaitu yang sifatnya baik. Protagonis, berarti yang antagonis tadi yang sifatnya jelek. Protagonis yang sifatnya baik. Dan tritagonis. Tritagonis itu adalah tokoh yang mendukung tokoh protagonis atau tokoh yang mendukung tokoh antagonis. Nah, selanjutnya pendeskripsian watak tokoh ada 2. Yang pertama analitik. Nah, analitik atau yang disebut pendeskripsian watak tokoh secara langsung. Di sini mengisahkan secara langsung sifat-sifat, latar belakang dan pikiran tokoh. Contohnya di situ
Penulis langsung menyebutkan sifat-sifat perilaku si tokoh yang akan diceritakan. Nah, kutipannya. Putri Bangka adalah anak raja ketiga yang paling rajin dan yang paling suka menolong kepada rakyat-rakyatnya yang perlu bantuannya. Nah, itu analitik. Yang kedua adalah dramatik. Nah, ini adalah penokohan yang diungkapkan secara tidak langsung dengan berbagai cara, antara lain melalui dialog, lingkungan, perbuatan. Nah, di sini saya contohkan berupa dialog ya. Jadi di situ ada kutipan seorang raja yang mengatakan, "Kau mengingatkanku pada istriku kedua, sama persis seperti kamu. Suka sekali dia menolong seorang yang sangat membutuhkan." Nah, itu jadi diungkapkan melalui dialog tokoh atau yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke unsur pembangun novel yang kedua, yaitu konflik. Konflik dibagi dua. Yang pertama, internal. Konflik ini adalah konflik yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, di sini biasanya dia mengungkapkan keluhannya dalam sebuah doa. Dia berbicara dengan diri sendiri tentang keraguan mengenai perasaannya. Nah, itu adalah konflik internal. Yang kedua adalah konflik eksternal. Nah, konflik ini disebabkan ada dua, konflik dengan alam atau sosial. Kalau konflik dengan alam, jadi di situ mungkin mengenai alam, ada bencana alam ya, banjir bandang atau sesuatu yang berakibat dia merasa sedih dengan keadaan tersebut. Nah, dan yang kedua konflik sosial, berarti dia konflik atau permasalahan dengan antar manusia. Selanjutnya kita ke unsur membangun. Yang ketiga, kita belajar latar atau setting. Nah, merupakan tempat berlangsungnya peristiwa. Dibagi dalam yang pertama, setting itu ada tempat, waktu, suasana, dan yang keempat adalah yang latar yang tidak populer, yaitu alat. Jadi maksudnya di situ dalam cerita di situ disebutkan dia ada alat di sekitar cerita tersebut. Sama contohnya, si Neni memegang pensil saat si Nana mengambil bolpennya. Nah, itu di situ alatnya apa? Pensil dan bolpen. Betul. Selanjutnya, alur atau plot. Ini tidak lepas dari struktur novel ya, yang tadi sudah disebutkan. Nah, jadi alur atau plot itu memang ada dua, alur maju dan alur mundur. Alur maju itu adalah alur di mana mulai dari awal kita pengenalan tokoh sampai dengan endingnya jelas. Kalau mundur, kita mungkin dibawa di tengah-tengahnya. Jadi awalan cerita itu kita sudah disuguhi konflik yang ada. Kemudian baru maju lagi ke pengenalan tokoh, baru sampai dengan ending. Nah, itu. Selanjutnya, amanah atau disebut dengan koda, yaitu pesan yang dituangkan dalam novel untuk disampaikan
kepada pembaca. Di sini kita akan dilihatkan nilai-nilai atau pesan atau pembelajaran yang bisa kita petik dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang itu ada 3 ya. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang serba tahu. Orang pertama itu adalah pelaku utama sebagai aku. Gue, beta, ayam, ane, dan yang lain-lain yang menyebutkan kata ganti orang pertama. Orang ketiga, pelaku utama sebagai dia, ia, atau nama tokoh. Jadi dalam cerita itu disebutkan nama tokoh atau dia, ia. Dan yang terakhir, sudut pandang serba tahu. Nah, maksudnya di sini pengarang tidak fokus pada satu tokoh. Semua tokoh mendapat penonjolan. Maksudnya di situ setiap tokoh diceritakan, setiap tokoh ada permasalahan. Nah, ini selesai. Nah, itu tadi ya, kita sudah belajar mengenai novel. Untuk literasi yang lain, kamu bisa membaca buku paketmu, LKS-mu, dan kamu bisa browsing-browsing mengenai novel. Nah, di sini saya juga mengharapkan kalian banyak membaca agar pengetahuan yang kalian dapat juga banyak, tidak melalui 1 atau 2 sumber. Saya juga memiliki kata-kata untuk motivasi ya, kamu baca sendiri di akhir video saya. Nah, kalian tetap semangat, tetap berjuang untuk meraih kesuksesan agar tidak ada penyesalan. Dan jangan putus asa bila ada kegagalan. Nah, saya akhiri anak-anak. Tetap semangat, selalu sehat, dan jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.